Halo teman-teman, sekarang kita di National Aquatic Center di Beijing dan kita bakal lihat launchingnya Vivo X200 series. Ada model apa aja yang bakal ditampilin di sini? Yang pasti sih kalau yang gue pegang sekarang di sini adalah yang model paling tingginya yaitu Vivo X200 Pro. Nah, kalau yang lain kayak gimana kita lihat aja yuk nanti. Kita lagi di booth showcase-nya Vivo X200 series dan sini semua ada produknya X200, X200 Pro sama X200 Pro Mini. Kayak gimana sih bentuknya, kita lihat aja langsung. Oke, sekarang di hadapan kita udah ada ketiga modelnya nih. Ada X200, X200 Pro sama X200 Pro Mini. Kita bakal bahas singkat untuk semua model ini ya. Pertama untuk desainnya, semua model di sini pakai frame metal dan bodi bermaterial kaca. Tapi nggak terlalu dijelasin sih detail dari jenis kaca yang dipakai. Yang jelas semua udah pakai IP rating minimal di IP68. Nah, yang X200 sama X200 Pro ini desainnya mirip, yaitu dengan quad curve design, framenya flat, dan bodinya juga lebih flat kalau dibandingin generasi sebelumnya. Tapi tetap ada sedikit lengkungan di bagian tepinya. Model kamera belakang untuk yang X200 Pro ini lebih menonjol dan juga jadi lebih tebal ya. Ini sepertinya karena lensa kamera yang dipakai juga lebih canggih daripada generasi-generasi sebelumnya. X200 dan X200 Pro punya 4 opsi warna yang sama, yaitu White Moonlight, Sapphire Blue, Carbon Black, dan Titanium Grey. Nah, kalau yang Pro Mini, yang ini punya ukuran lebih kecil, dengan diagonal layar di 6,31 inci, yang cocok buat pengguna yang suka smartphone kecil. Yang ini juga bodinya lebih flat, depan belakang nggak ada micro curve kayak di versi X200 sama X200 Pro. Kalau X200 Pro Mini ini juga punya 4 warna tapi beda dari yang X200 dan X200 Pro, yaitu hitam, putih, pink, dan hijau. Nah, untuk layarnya, ketiga smartphone ini semuanya udah pakai layar panel LTPO AMOLED 120Hz. Tapi ukurannya aja yang beda-beda. X200 di 6,67 inci, X200 Pro di 6,78 inci, dan X200 Pro Mini di 6,31 inci. Kalau untuk SoC-nya, ketiganya pakai Dimensity 9400 dari MediaTek yang punya konfigurasi octa-core CPU up to 3,63 GHz. Dan GPU-nya ini pakai Immortalis G925. SoC ini diklaim bahwa peningkatan sampai 35% lebih kencang di single core dan 28% lebih kencang di multicore. Skor Antutunya diklaim mencapai 3 jutaan, tapi pas kita sempat coba ngetes, Antutunya sayangnya cuma sampai di 2,7 jutaan aja. Ya nggak tahu sih kondisinya kayak gimana pas mereka ngetes dan bisa sampai 3 jutaan ya. Untuk memorinya, ketiga smartphone ini pakai RAM LPDDR5X dan storage UFS 4 dengan masing-masing model yaitu sebagai berikut. Beralih ke baterai, X200 series ini udah pakai teknologi baterai BlueVolt yang dikembangin sendiri oleh Vivo dengan komponen semi-solid state yang bisa bertahan di kondisi suhu sampai 20 derajat Celcius. Teknologi ini punya kepadatan yang sangat tinggi sampai 16% kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya. Nah, karena teknologi ini juga, Vivo bisa membawa kapasitas baterai yang lebih besar di smartphone mereka, tapi tetap dalam bodi yang tipis. Bahkan kapasitas daya yang ada di semua model X200 ini diklaim punya kapasitas terbesar di ukurannya saat ini. Untuk kapasitas daya masing-masing model yaitu 5800 mAh untuk X200, 6000 mAh buat X200 Pro, dan 5700 mAh buat yang X200 Pro Mini. Semuanya ini sudah didukung dengan charger 90 watt dan 30 watt wireless charging. Nah, soal OS juga rame nih yang nanyain. Kalau Vivo X200 series yang dijual di Cina itu hadir dengan sistem operasi Origin OS 5, yang mana ini menawarkan pengalaman lebih lancar dan mulus saat buka banyak aplikasi dan juga banyak fitur-fitur unggulannya. OS ini udah didukung dengan model bahasa besar yang dikembangkan sendiri oleh Vivo yaitu Blue LM Agent, yang menangani pemrosesan multimodal mulai dari teks, gambar, audio, dan video. Di Vivo X200 series juga udah ada fitur serupa Circle to Search yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi sebuah objek hanya dengan membuat lingkaran pada objek tersebut. Terus ada yang paling menarik juga di sini, Vivo menyematkan fitur yang namanya Beacon. Ini adalah komunikasi darurat yang bisa menjangkau sampai 4 km tanpa menggunakan konektivitas data maupun seluler, dan ini gratis. Tapi kita nggak tahu ya nanti kalau masuk ke pasar Indonesia apakah bakal pakai Origin OS atau masih tetap pakai Fantouch OS. Tapi yang perlu kalian tahu juga kalau fitur-fitur canggih di Origin OS itu juga terintegrasi ke beberapa lain-lain yang memang khusus tersedia di Cina seperti Baidu dan lain-lainnya. Jadi kalaupun nantinya bisa dipakai di luar Cina, ada kemungkinan fitur-fiturnya juga bakal tidak selengkap di negara asalnya. Nah, berikutnya adalah kamera yang pasti jadi fitur paling unggulan di seri smartphone ini. Untuk Vivo X200 Pro, kamera utamanya pakai Sony LYT818, 50 megapiksel yang udah pakai OIS juga. Terus telefotonya 200 megapiksel dengan lensa Zeiss Apo, dan ini juga udah dilengkapin OIS. Lalu ultrawide-nya 50 megapiksel dan selfie kameranya 32 megapiksel. Kalau X200 sama X200 Pro Mini, kamera utamanya 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel, dan ultrawide 50 megapiksel. Kalau untuk perekaman videonya, X200 Pro maksimal itu sampai 8K 30 fps atau 4K 120 fps.
Lalu X200 Pro Mini dan X200 maksimalnya sama-sama di 4K 60 fps. Buat makin asik saat foto-foto, di sini juga ada dukungan Portrait Lens Kit dengan karakter lensa-lensa Zeiss seperti 23mm Landscape Portrait, 35mm Street Portrait, 50mm Classic Portrait, 50mm Natural Portrait, 85mm Humanistic Portrait, 85mm Figure, dan 135mm Close Up. Ada juga fitur baru yang namanya Humanistic Portrait. Ini cocok buat kalian yang suka ngambil foto portrait atau tema-tema human interest. Ya, pokoknya buat foto-foto orang lah. Nah, sekarang kita kasih lihat nih pengujian singkat buat kamera X200 Pro. Kebetulan pas jalan-jalan di Beijing kemarin kita dipinjeminnya yang X200 Pro nih, model paling atasnya. Sekarang kita lagi di Forbidden City. Kita mau nyobain kameranya Vivo X200 Pro. Ini pakai kamera depan, kita rekam di 4K 30 fps. Kalian bisa dengar suara saya juga di sini, kayak gimana suaranya, bagus apa enggak. Coba agak jalan kenceng dikit ya, biar kita cek juga stabil apa kayak gimana stabilannya. Terus kita switch ntar juga ke kamera belakang sama di 4K 30 fps. Ya, coba kita switch ya. Jalan agak kenceng dikit. Stabil apa kayak gimana kameranya. Untuk foto yang pasti kita cobain foto-foto pakai mode portrait di HP ini. Karena ini salah satu fitur paling keren di X200 series. Hasilnya kayak gini nih. Oh ya, untuk fitur zoomnya juga nggak kalah keren. Smartphone ini punya optical zoom sampai 3,7 kali dan hybrid zoom sampai 100 kali. Ada fitur telefoto makro juga di sini, di mana kita bisa pakai sensor telefoto buat ngambil gambar makro. Jadi misalnya kalau mau ngambil foto serangga atau hewan kecil lainnya, nggak perlu khawatir hewannya kabur, karena kita tuh nggak perlu lagi ngambil fotonya dari jarak yang super dekat. Berikutnya video portrait, yang satu ini juga jadi fitur favorit sih. Pakai fitur ini kita itu bisa langsung ngambil gambar kayak di film-film. Nih, coba lihat hasilnya kayak gini. Oke, ini hari terakhir kita di Beijing bareng sama Vivo. Dan X200 Pro nya udah dibalikin ya. Semoga kita bisa cepet ketemu di Jakarta lagi. Kita belum tahu nih model yang mana yang mau dimasukin ke Indonesia. Semoga ya semuanya sih yang kalian minta bisa masuk ke Indonesia ya. Dan semoga nggak lama-lama amat jaraknya dari launching di sini. Oke, dadah.